Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinanda Indra Kurniawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancamarga dengan NIM 213410043. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari seminar isu pembangunan. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pembangunan atau perpindahan ibu kota negara, yaitu dari kota atau daerah DKI Jakarta yang nantinya akan dipindah menuju kota atau wilayah Kalimantan sana. Tentunya pemindahan ibu kota ini banyak memicu pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kok harus dipindah ibu kota ini. Tapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui, sedangkan perbincangan ini atau permusyawaratan ini sudah lama dimusyawarahkan dari presiden-presiden sebelumnya, namun gagal dan gagal lagi, baru tereksekusi atau terlaksana di era pemerintahan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo ini. Banyak pertanyaan mengapa harus dipindah ke Kalimantan, sedangkan di Kalimantan sana yang tentunya daerah hutan-hutan tropis, banyak satwa-satwa liar di sana yang akan kehilangan rumah mereka. Atau kenapa kok dipindah? Apa sudah tidak layak lagi ibu kota ini di Jakarta? Karena banyak isu-isu mengatakan dalam jangka beberapa tahun lagi Jakarta akan tenggelam, sehingga perpindahan ibu kota ini sangat-sangat diperlukan. Banyak juga muncul pertanyaan, kenapa harus pindah ke Kalimantan atau kenapa tidak di kota-kota lain, sedangkan banyak kota-kota maju seperti Yogyakarta, seperti Surabaya, juga Bandung itu ada. Mending itu menurut saya pribadi, mending kita kembangkan lagi desa maaf seperti kota-kota maju tersebut, seperti Yogyakarta, ibu kota daerah Jawa Istimewa, daerah Jawa Tengah, ibu kota Jawa Timur, ada Surabaya. Kenapa harus membuat ibu kota baru lagi di ibu kota Nusantara sana? Sedangkan pembangunannya itu mungkin membutuhkan sangat-sangat banyak biaya yang mungkin bisa ribuan atau triliunan ya. Sedangkan kita hutang negara itu lebih besar atau memang besar dari masa-masa periode sebelumnya. Menurut saya mending daripada membangun ibu kota baru di Kalimantan sana, lebih baik melunaskan atau uang tersebut yang diharuskan untuk membangun IKN sebaiknya dibuat untuk membayar hutang-hutang negara. Sedangkan sekarang hutang negara sudah mencapai puluhan bahkan ribuan triliun belum lunas, semakin tahun semakin bertambah. Tentunya dengan pembangunan IKN ini pasti tiap tahun dengan berjalannya waktu hutang negara akan terus bertambah atau belum juga terlaksana. Pembangunan ibu kota baru ini belum selesai, masih dalam tahap pembangunan lah atau proses. Sekarang sudah ada berita atau isu tentang kenaikan pajak PPN sebesar 12%. Kenapa harus ada kenaikan pajak ini? Apakah ada kaitannya dengan pembangunan ibu kota Nusantara? Ya siapa tahu kan itu bisa membantu, atau dari pajak kita, sedangkan kita parkir, kita makan di restoran itu kena pajak. Nah dari pajak tersebut apa dari pemerintah itu mau dibuat untuk pembangunan ibu kota tersebut, sedangkan orang pajak sendiri yang kita ketahui lah dalam waktu belakangan ini korupsinya sangat-sangat besar sekali. Kalau nggak salah itu 271 triliun. Itu yang seharusnya uang pemerintah
rakyat Indonesia, ya uang kita juga lah, tapi malah dikorupsi oleh orang pajak tersebut. Pembangunan IKN banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dalam pertanyaannya, seperti kenapa harus di Kalimantan, atau tentang infrastrukturnya di sana yang sedang dibangun, gedung utama ibu kota negara baru yang katanya mirip Garuda yang sedang membentangkan sayap, tapi malah kayak Garuda yang sedang tertidur. Apakah akan hilang citra Garuda Indonesia ini? Ya, kita nggak tahu, itu pasti sudah ada yang merancang sedemikian rupa sehingga dapat desain yang sangat bagus seperti itu. Ataukah benar pemindahan ibu kota ini karena di ibu kota sebelumnya, yaitu DKI Jakarta, dalam beberapa tahun kebelakang ini akan tenggelam? Soalnya sudah di bibir pantai itu ada tembok-tembok besar yang kurang lebih tingginya 3 meter, itu sudah mulai terbenam oleh air tersebut atau mulai tenggelam dimakan laut Jakarta, atau karena kepadatan penduduk yang dimana karena ibu kota daerah khusus Jakarta ini menjadi pusat industri, pusat dari segala pusat lah yang ada di Indonesia ini berkumpulnya itu di Jakarta. Nah, sedangkan di Kalimantan sana wilayah-wilayah yang minim infrastruktur malah dibangun seperti itu. Sedangkan di sana banyak satwa-satwa liar yang akan kehilangan rumah mereka. Seperti orang hutan akan kehilangan tempat tinggalnya, atau singa, macan lah, banyak nanti takutnya menyerang ke pemukiman warga. Apa tidak dipikir seperti itu oleh negara? Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kakak saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang iya ya, Indonesia itu butuh ibu kota baru? Menurut kamu gimana? IKN kayaknya memang kontroversial. Pembangunan IKN rasanya kayak setengah hati buat banyak orang. Apakah memang kita punya dana sebesar itu buat ibu kota baru? Apakah memang kebutuhan kita punya ibu kota baru itu lebih tinggi dibanding untuk menyejahterakan rakyat secara langsung? Apakah Jakarta memang udah nggak kondusif lagi? Ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak mudah. Mindahin ibu kota negara sebenarnya memang lazim dan udah dilakukan negara-negara lain. Ada Malaysia, Amerika Serikat, dan juga yang gagal seperti ibu kota Brazil yang ternyata banyak pejabat pergi dari ibu kota barunya. Tapi fokusnya mungkin gak di sana. Bukan soal bisa mindahin atau enggak. Ada suatu dugaan bahwa kemanapun ibu kota Indonesia pindah, kota itu akan tetap menjadi kota industri. Ibu kota baru ini akan jadi seperti Jakarta kedua. Kok bisa gitu? Mungkin kamu sadar bahwa Jakarta itu kota pemerintahan, kota bisnis, dan kota industri sekaligus. Pemerintah kita kepikiran untuk memindahkan fungsi kota pemerintahan. Jadinya beban Jakarta nggak berat. Tapi coba kita lihat deh. Pernah nggak kamu perhatiin di negara maju seperti Amerika Serikat, banyak pengusaha yang nggak terjun langsung ke dunia politik? Elon Musk, Bill Gates, hingga Jeff Bezos bukan politisi. Di Indonesia, kita sering nemuin pengusaha di Indonesia yang akhirnya jadi politisi. Kalau politisi ini merangkap pekerjaan sebagai pengusaha, apa nggak mungkin Kalimantan nanti akan jadi daerah industri? Toh sampai sekarang kita pun masih kebingungan ngurusin industri tambang di sana. Kita masih suka lihat bahwa banyak industri yang bisa digarap di sana. Apakah kalau pengusaha yang jadi politisi pindah ke sana, industrinya bisa dijamin gak ikutan pindah? Sebenarnya mungkin sebelum menata ibu kota baru, kayaknya kita harus prioritasin menata aturan yang benar dulu. Menteri gak boleh punya urusan bisnis, pegawai pemerintah gak boleh korupsi, sampai mungkin aturan kendaraan, kepemilikan rumah, dan lain sebagainya. Memang semuanya harus dibenerin dulu. Kalau enggak, mungkin banyak banget daerah Kalimantan nanti jadi Jakarta kedua. Dengan banyaknya tambang di sana, ngebuat kota metropolitan yang besar penuh dengan orang berkuasa sama aja nyari masalah di masa depan. Konsep Green City itu masih berat buat warga yang tata aturan buang sampah di tempatnya aja sulit. Apalagi kalau pejabat-pejabat korup yang sampai sekarang kita belum bisa atasi pindah ke Kalimantan. Mungkin bukan kotanya, tapi apakah mental kita sudah siap?
Semoga siap ya.